Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami, Dreamajinasi. saya Febri. Dan saya Sony. Nah, kali ini kami akan membahas kembali, tapi kali ini bukan novel. Iya. Kali ini sebuah buku yang berisi kumpulan cerpen-cerpen dengan judul bukunya Cinta Hakiki Menanti Tanpa Tapi. Nah, di sini uniknya kami akan membahas tentang cerpen yang kami buat sendiri. Di mana buku ini berisi tentang cerpen yang kami buat dan ada beberapa teman-teman yang lain. Ya, intinya bukan hanya kita berdua yang buat, tapi juga beberapa teman-teman yang lain. Kami akan mencoba ceritakan kembali isi dari cerita yang kami buat yang telah dicetak di buku ini. Ini bukunya, ini bukunya. Ini. Jadi apa? Tapi kami akan memberitahu judul-judul cerpen yang ada di sini. Di buku ini ada sekitar 23 judul, lebih kurang 23 judul ya. Lebih kurang 23 judul. Ditulis oleh 23 orang dan di antara itu kami menulis. Iya, ada kami berdua, dua judul. Nah, kami akan menceritakan sedikit tentang cerpen yang kami buat. Mungkin nggak panjang, nggak lebar, tapi akan kami menceritakan intinya ya. Oke. Judul yang saya buat, cerpen yang saya buat itu judulnya Kau Akan Datang Lagi Kan? Wow. Dari judul aja pertanyaan, kau nak datang lagi? Pertanyaan. Kau akan datang lagi kan? Nah, itu Kau Akan Datang Lagi Kan. Di sini saya mengambil sudut pandang orang pertama, sehingga di sini aku. Tetapi aku ini memiliki nama, yaitu Adam. Nama aku ini Adam. Dimana aku ini jomblo. Jomblo aslinya enggak kan? Jomblo yang telah lama atau sudah lama menantikan seorang kekasih, tapi dia tidak mau pacaran. Ku menanti ya kayak lagu, ku menanti seorang kekasih. Nah, di sini dia nggak mau pacaran, tetapi dia menantikan seorang jodohnya, di mana dia bisa menikahin wanita itu. Nah, terus apakah perjalanan untuk menantikan wanita itu mudah? Untuk mendapatkan wanita itu mudah? Enggak. Sama seperti yang belum ada jodohnya, gimana? Susah kan? Sama seperti Anda yang masih jomblo. Susah. Tapi uniknya di sini bukan unik sih, tapi kerennya si Adam ini, dia setiap malam memang berdoa kepada Tuhannya. Berdoa, bukan hanya dia usaha cari, tapi dia juga berdoa. Sudah gitu pun masih sulit, masih kesusahan untuk mendapatkan jodoh. Tapi dia terus. Nah, akhirnya udah mau finish ya? Belum, masih lama ya. Ini akhirnya baru pertama ini. Masuk pertama. Jadi si Adam ini bertemu dengan seorang wanita. Dia duduk di sebuah taman, yang mana taman itu dia nggak tahu di mana. Kenapa bisa? Gimana ceritanya? Duduk di sebuah taman nggak tahu di mana. Dia nggak tahu bocah tersesat. Bocah tersesat. Duduk dia di sebuah taman itu dan dia pandangin. Sore itu langitnya kan tahu kan, langitnya keren tuh. Kuning merona, gitu kan. Dia lihat sunset. Iya, nggak jauh dia tuh. Lihat ada seorang wanita yang lagi berdiri di dekat bunga-bunga. Baju putih nggak? Kayak puisi ya. Nah, dekat bunga-bunga. Nah, dia lihat kok bunga-bunga di sekitar tuh kalah cantik dengan wanita itu. Wow. Dia langsung pede nih. Kok tiba-tiba aku melihat wanita ini. Nah, ini mungkin jodoh. Seperti kalian juga nih, melihat wanita cantik, jodoh aku itu. Enggak gitu. Atau kalau enggak emang beneran jodoh, Anda yang kepedean. Nah, di situ dia melihat wanita itu langsung pedean, wah ini jodoh saya nih. Akhirnya dia pandangi terus. Wanita itu sempat memainkan rambutnya, mengibaskan rambutnya, sehingga dia lebih kelihatan bersinar. Si Adam ini tadi tambah, ini benar-benar jodoh aku nih, jodoh saya nih. Sehingga dia ingin ngomong sama wanita itu, tapi nggak tahu kenapa kakinya ini nggak bisa beranjak. Mungkin karena takut, karena nggak pede. Tadi katanya kepedean, kok nggak pede? Dia kepedean dalam artian dia yakin. Dia yakin. Tapi mau ngomong nggak berani.
Namanya Itulah juga jomblo. Masalah jomblo juga gitu. Rata-rata emang jomblo emang kayak gitu. Bocah Sama sesat. suka sama orang tapi nggak mau bicara, nggak mau disampein. Lah gimana mau dapet? Nah itu yang dilakukan si Adam. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mau gerak pun nggak bisa. Tiba-tiba wanita itu memanggil, dek, panggilnya ada anak kecil. Waduh, gimana coba si Adam ini? Udah punya anak ya? Nah, gimana si Adam ini? Aduh, baru mau merasakan kalau dapet jodoh. Tiba-tiba ada anak kecil dan dia panggil, dek, ayo jangan main terus. Waduh, ini anaknya. Si Adam ini berpikir itu anaknya. Tapi sudah berkelang beberapa menit ternyata iya kak. Waduh, kembali lagi berbunga-bunga si Adam hatinya karena iya kak, kata adik itu, anak kecil itu. Waduh, ini berarti kakaknya nih, berarti ini adiknya. Wah, sehingga dia coba lagi memberanikan diri. Tapi sampai detik itu pun, sampai wanita itu pergi, dia nggak ngomong apa-apa ke wanita itu. Sehingga dia merasakan sangat, aduh, kecewa. Padahal ini kesempatan, mungkin cuman kali itu aja. Karena dia nggak tahu itu taman apa. Tiba-tiba dia melihat wanita itu. Nah, kelanjutan ceritanya, dia berpikir nih, gimana ya aku mau ke taman itu tadi? Gimana ya aku mau ketemu wanita itu tadi? Kok tamannya kayak mistis-mistis Nah, gitu? Bocah sesat. Itu tanda tanya yang harus dicari. Nah, gimana selanjutnya? Gimana? Kok bisa nih? Ini taman apa nih? Kok bisa si Adam ini ke taman tapi dia nggak tahu nih? Ayo, taman apa? Kan penasaran kan taman apa? Terus wanita itu siapa? Terus apakah dia bisa bertemu? Si Adam ini bisa bertemu dengan wanita itu? Nah, itu tanda tanya. Sesuai dengan judulnya, kau akan datang lagi kan? Nah, apakah dia hantu? Ataukah dia apa? Nah, itu yang harus teman-teman cari tahu. Ya nanti cari tahu di bukunya. Buku Cinta Hakiki. Mungkin ceritanya nggak terlalu masuk ke dalam, tapi intinya bagaimana kelanjutan ceritanya, apakah Adam bertemu wanita ini ataukah dia tidak bertemu, terus wanita ini apakah hantu, hanya hayalannya. Nah, itu harus cari teman-teman cari. Jangan-jangan si Adam itu orangnya halu. Nah, Bocah sesat. Apakah dia halusinasi? Wanita itu hanya halusinasinya. Nah, itu silakan Anda untuk menikmatinya sendiri ya. di buku ini karena banyak cerita yang lainnya. Sekarang giliran saya ya? Iya. Oke. Giliran teman saya menceritakan cerita yang luar biasanya. Oh, ini kalau misalnya cerita saya ini judulnya Gamer in Love, Cilok di Bumi Sriwijaya. Sengaja saya masukkan kata Sriwijaya karena itu adalah tempat tinggal saya, tempat lahir saya, dan saya ingin memperkenalkan tempat itu kepada semua orang, kepada semua pembaca. Kisahnya sendiri sih cukup ringan. Ini mengisahkan tentang seorang gamer, atau lebih tepatnya orang yang suka bermain game online dan mempunyai teman yang juga seorang pemain game online. Di sini masih muda dia? Masih anak-anak? Kalau anak-anak sih enggak. Ini kurang lebih mereka ini remaja sih yang tapi masih hobi main game ya? Iya, main karakter utamanya ini seorang remaja, yaitu anak kuliahan, suka main game. Nah, punya teman juga yang suka main game, tapi dia ini kayaknya nggak punya teman deh. Sedih. Iya. Udah nggak punya teman. Tapi dia punya satu teman akrab di game yang ibaratnya tuh namanya juga teman akrab. Dia rasanya ingin ketemu, kebetulan pada saat itu temannya di game ini juga ingin mengunjungi Palembang. Katanya sih keluarganya itu orang Palembang juga. Hanya saja dianya lahir di Jakarta. Mau dia bertemu di dunia game berarti ya? Bukan, ini dia mau ketemu di dunia nyata. Bukan, orang di dunia game ya? Iya, sesama orang dunia game. Sama gamer. Nah, di sini sudut pandang ceritanya, si aku ini adalah gaya sudut pandang orang pertama juga, sama seperti teman saya. Dia menggunakan nama aku, tapi nanti dia memperkenalkan diri pada temannya saat sudah ketemu. Di sini si aku ini punya ID game ya, ibaratnya nama samaran. Semua orang pemain game pasti ada ID game ya, nickname. Nah, nickname-nya ini Titisan Dewa. Wah, pede banget ngatur-ngatur. Bocah sesat. Titisan Dewa. Avatarnya ngeri banget tuh. Nah, senang mendengar temannya mau ke Palembang, ya dia, wah, kapan lagi nih bisa ketemu
sahabat di gamenya ini kan. Jadi dianya excited, langsung ngehubungin. Kalau misalnya udah sampai di Palembang, nanti dia jemput. Oh, bener-bener ketemu ya? Iya. Dia udah tahu nih orangnya gimana, cewek atau cowok? Enggak, dia pikir sih karena ibaratnya temannya ini nama ID nickname-nya itu lupa belajar, dari namanya aja sih Kayaknya berandalan. lupa belajar. Sungguh lucu kan, dari nama aja udah nggak beres ini. Pasti dia, jadi dia ini berpikir, oh teman ini kurang lebih sama seperti dia. Tipe-tipe cowok yang Suka main game ya? suka main game, jangan-jangan jarang mandi lagi. Nama nickname-nya aja lupa. Iya, belanja lagi lupa lagi mandi. Jadi dia punya inisiatif kan, temannya ini pas datang ke Palembang, ya mana tahu lokasi Palembang, dihubunginnya lewat telepon dan berinisiatif untuk dijemput. Saat dijemput, dia ini sudah membayangin, wah temannya ini pasti nggak jauh beda dengan dia, rambut gondrong, muka dekil, badan bau, ibaratnya mungkin seperti itu ya. Bocah kumpulan. Tipe-tipe badannya nggak jauh sama dia, kalau nggak kegemukan, kekurusan. Biasa. Baju nggak dicuci. Baju. Tapi nggak mungkin, ini kan dari Jakarta ke Palembang, pasti naik pesawat nggak mungkin lah, nggak mandi nggak mungkin lah. Tapi setidaknya mungkin cukup segar ya setelah ketemu si titisan dewa ini terkejut. Kenapa? Ya terkejut karena tidak memang ini gondrong itu ya, memang sesuai. Wah emang gondrong tuh. Enggak, maksudnya itu pas saat ketemu itu ya, dia bukannya ketemu sih, saat dia menunggu di depan lorong tempat dia janji untuk menjemput, tiba-tiba dia ditegur oleh seorang cewek. Ini cleaning service. Dia juga nggak menyangka lah siapa ini cewek ya, ibaratnya kayak gitu ya. Tiba-tiba langsung nanyain, apakah benar kamu adalah si titisan dewa? Wah terkejut ini si titisan dewa nih. Kok bisa tahu ini nickname gua kan, ibaratnya kayak gitu. Terus dia bilang, perkenalkan nama saya Silsi katanya. Oh iya katanya, ID game mungkin lebih kenal dengan sebutan lupa belajar. Wah tambah terkejut ya, ternyata temannya cewek. Ibu ya? Enggak, masih muda. Malah tuh mungkin seumuran sama dia. Kira saya ibu-ibu. Jadi dia ya soalnya kan dalam pandangan dia temannya itu ya sama seperti dia, sama-sama laki-laki, sama-sama begajulan, enak begajulan, sama-sama gemuk, nah, kayak gitu. Jadi dia ini terkejut lah, ternyata ini ya sebagai seorang lelaki yang pacaran juga nggak pernah. Mungkin dia terkejut karena penampilannya kok beda gitu ya. Beda dengan yang dia pikir cowok ya, rupanya cewek. Dan juga kayaknya kutu buku ya? Enggak sih. Enggak juga. Penampilannya sih biasa aja, kayak cewek-cewek biasa, tapi cukup manis. Mungkin cukup manis bagi si titisan dewa. Ya karena cewek, dia gugup ini memperkenalkan diri. Akhirnya dia memperkenalkan kalau namanya adalah Riko. Nah, dari sinilah baru kisahnya itu dimulai. Ibaratnya tuh kisah cinta mereka itu baru mulai berkembang dari saat pertemuan ini. Mungkin sampai di situ aja ya. Kalau mau lanjutannya silakan baca gimana setelah bertemu dan cinta mereka, apakah terus berjalan ataukah apa namanya, hanya main-main ya sesuai gamers ya, atau hanya kembali ke kehidupan semula seperti seorang gamer biasanya. Ketemu cewek, oh ya sudah kita main game bareng ya sudah, atau seperti itu, ataukah hubungan mereka berlanjut hingga pacaran atau gimana, itu silakan kalian baca sendiri. Dan jadi intinya cerita saya itu menceritakan tentang seorang yang tidak menyangka sih kalau temannya itu adalah seorang cewek dan lumayan cantik ya. Dia pikir itu cowok, sama seperti dia tapi cewek ya. Nah, gimana kelanjutan cerita kami tadi? Teman-teman bisa beli bukunya. Ini bukunya. Ya, bisa hubungin kami langsung. Komen, sehingga kami bisa beli buku ini dan teman-teman bisa nikmatin, karena buku ini banyak cerita-cerita tentang cinta, tapi percintaan bukan percintaan yang alay dan seperti saat ini. Apalagi percintaan yang 21 tahun ke atas. Enggak. Ini cinta yang memang seseorang yang mencari jodohnya, dia menggunakan dia menantikan jodoh itu bukan dalam waktu sebentar, tapi dalam waktu lama. Dan dia menantikan itu juga meminta tolong dengan Tuhan untuk
bisa memberikan mereka jodoh. Ya. Ingat, cinta hakiki menanti tanpa tepi. Ya, cinta hakiki menanti tanpa tepi. Teman-teman bisa beli, teman-teman bisa baca, sehingga bisa nikmatin. Nah, Oh iya ya. oh judulnya tadi. Jadi judul-judulnya ya, ada yang judulnya gini, Takdir Berkata Lain, Kalian? Karya Mustaqimah, Mustaqimah. terus Kisah Si Furqon, Rahasia Cinta Sakina, Patah Untuk Tumbuh, ada Anna Uhibbuku Fillah, terus Rahasia Takdir, Firasat, Senja di Wina, terus Retak Dalam Penantian, terus Pupus. Menanti Cinta Dalam Genggamannya. Nah, jadi teman-teman ini bukan Cerpen tentang ala-ala cinta monyet. cinta monyet, bukan. Ini cinta memang seseorang yang menantikan jodohnya. Nah, kali ini kami tidak memberikan penilaian. Ya biasanya kan setiap kali kami Review. mereview buku, kami selalu mengasih nilai masing-masing. Ya. Tapi kalau sekarang ngasih nilai, saya rasa nanti nilainya tidak akan adil. Karena kami akan bernilai 100. Nah, tapi teman-teman yang sudah baca buku ini, sudah beli buku ini, Ya, silakan menilai. silakan menilai, berikan nilai. Boleh di komen juga, Boleh boleh. di komen. Silakan. Kami akan komentari mau nilainya yang bagus silakan, yang jelek silakan. Itu hak kalian, Itu hak kalian. itu taste. Rasa kalian sendiri menilai dari sebuah cerita. Apapun nilai yang Anda beri, itu adalah pujian bagi kami. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita. Oke, itu saja mungkin yang kami bahas hari ini. Teman-teman, terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa subscribe. Terus tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari kami. Jangan lupa komen sehingga teman-teman bisa memberikan masukan untuk kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dream Imajinasi, Sebuah karya yang akan tidak pernah